Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak hebat, alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bu Tuti dalam materi yang terbaru untuk kelas 9 di semester 2 ini. Kira-kira materi apa yang akan Bu Tuti ajarkan? Silahkan perhatikan gambar pada slide yang Bu Tuti berikan. Ada gambar rumah, ada gambar demo buruh, dan lain-lain. Kira-kira materi apa? Ya, betul. Materi yang akan Bu Tuti sampaikan adalah tentang sewa menyewa dan upah. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan hukum sewa menyewa, menjelaskan rukun dan syarat sewa menyewa, menjelaskan pengertian upah, menjelaskan rukun dan syarat upah, menjelaskan manfaat upah, menjelaskan macam-macam upah, serta menjelaskan kewajiban dan hak buruh atau pegawai. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa atau ijarah menurut bahasa adalah sewa atau upah. Menurut istilah, sewa menyewa adalah akad untuk mengambil manfaat suatu benda dari pemiliknya dengan bayaran atau tukaran tertentu menurut perjanjian. Untuk sewa menyewa ini biasa kita lakukan di masyarakat kita. Mengenai hukum sewa menyewa adalah mubah atau boleh, tapi bisa berubah menjadi haram jika sewa menyewa itu digunakan untuk maksiat. Mengenai dalil tentang sewa menyewa adalah diantaranya surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum antastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Dalam hal ini, surat Al-Baqarah ayat 233 ini merupakan sewa atau upah untuk anak yang disusukan. Selanjutnya mengenai rukun dan syarat sewa menyewa, yang pertama adalah ada penyewa. Syarat penyewa dewasa dan tidak ada paksaan. Yang kedua, orang yang menyewakan dengan syarat sama dengan penyewa, yaitu dewasa dan tidak dipaksakan. Lalu ada barang yang disewakan. Syarat barang yang disewakan bermanfaat dan dapat diketahui jenis dan kadar dan sifatnya. Yang keempat adalah rukunnya bayaran atau uang sewa, di mana syaratnya adalah bahwa bayaran atau uang sewa tersebut jelas kadarnya dan disepakati bersama. Selanjutnya ada ijab dan qabul. Anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan masuk materi yang kedua, yaitu tentang upah atau al-ajru. Upah adalah pemberian sesuatu barang atau uang kepada seseorang yang telah bekerja sebagai balas jasa atas tenaga atau jerih payah yang dilakukannya. Hukum memberikan upah adalah mubah atau boleh. Seseorang yang telah bekerja untuk orang lain sesuai dengan akad yang dilakukan, maka hukum orang yang mendapatkan jasa adalah wajib memberikan upahnya sebelum keringatnya kering. A'tul ajiro ajrohu qabla ayyajifa araqoh. Berikanlah upah kepada pekerja atau karyawan sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Bajah. Selanjutnya kita akan masuk mengenai rukun upah. Rukun upah ada 5, yaitu yang pertama orang yang memberi upah atau mustajir. Yang kedua ada orang yang menerima upah atau pekerja atau disebut dengan muajir. Yang ketiga ada jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Yang keempat ada upah yang diberikan, biasanya dalam hal ini adalah uang. Yang kelima ada ijab qabul. Ada juga syarat upah, yaitu
Apa saja syaratnya? Yang pertama, ada kejelasan tentang jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, harus jelas berapa upah yang akan diterima. Yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk macam-macam upah, ulama mengelompokkannya menjadi dua, yaitu upah yang telah disepakati. Syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan akad atau yang melakukan akad. Yang kedua, upah yang sepadan, yaitu upah yang setara dengan beban pekerjaan yang diberikan kepada pekerja. Tetapi, jika dilihat dari objeknya, upah dapat dibagi menjadi dua, yaitu upah manfaat, misalnya upah sewa rumah, sewa kendaraan atau rental, pakaian, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah upah yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan, misalnya buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuki manfaat upah. Manfaat upah bisa dibagi menjadi dua, yaitu bagi penerima upah maupun bagi pemberi upah. Penerima upah, manfaatnya sebagai penghasilan halal karena diberikan secara ikhlas. Yang kedua, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara manfaat upah bagi pemberi upah adalah yang pertama, melatih sifat atau sikap mental untuk menghargai orang lain. Yang kedua, disenangi oleh orang lain. Yang ketiga, menjalin hubungan baik antara pemilik pekerjaan dan pekerja. Untuk kewajiban dan hak buruh atau pegawai, pegawai itu atau buruh itu pada dasarnya adalah pemegang amanah dari majikan. Oleh karena itu, ia berkewajiban untuk mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Tapi yang perlu diingat, selain kewajiban, ada hak yang harus diterima oleh buruh atau pekerja, yaitu menerima upah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.